Salam di channel inspirasi kesayangan kita. Masih bersama saya Lintang Ratri. Hari ini episode spesial karena saya tidak lagi ditemani oleh sang inspirator seperti biasanya, Pak Bambang Sadono, tapi saya ditemani oleh para juara dari Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Tepuk tangan dulu semuanya. Saya punya 5 peserta terbaik yang kemarin sudah diumumkan. Sekali lagi selamat untuk para peserta terbaik nih. Saya mau panggil satu-satu ya. Ada Mbak Dwi Srini. Selamat sore Mbak Dwi Srini. Sore. Sore sekali. Ada Mbak Zizka Mara nih dari Bangkalan. Selamat sore. Kalau Madura kalau bilang selamat sore apa? Sama ya? Sama. Oke, kita ada Mbak Indra Hermarita dari Grobogan. Selamat sore Mbak Indra. Ya, halo. Ada selamat sore. Ini dari Sumatera Selatan. Sama-sama Sumatera Selatan, tapi katanya beda kabupaten ya. Saya curiga jangan-jangan janjian. Oke, ada peserta terbaik pertama dan peserta terbaik ketiga. Ini ada Mbak Gita Karina. Selamat sore Mbak Gita Karina. Suaranya Mbak Gita agak nggak jernih ya. Ini siapa yang suaranya nggak jernih? Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Terima kasih. Yang terakhir ada cowok sendiri loh, dia keren banget ya. Selamat sore Mas Muhammad Alfarizi atau Mas Alfa. Selamat sore Mas Alfa. Selamat sore Mbak. Oke. Dengan hadirnya 5 peserta terbaik Festival Baca Puisi ini, terbukti sudah bukan ini ya, akun abal-abal bukan ya? Bukan. Akun ghost ya. Semuanya ada dan memang real dari peserta ini semua. Nah, nanti kita pengen tahu nih, judulnya hari ini adalah Belajar dari Para Juara. Nah, oke. Senang banget, terima kasih saya mewakili channel Inspirasi Jawa Tengah dan juga perwakilan dari Dewan Juri mengucapkan selamat sekali lagi. Senang sekali bisa melihat kreativitas yang Mbak dan Mas semua tampilkan di video puisi. Tapi saya boleh ya, kita bagi-bagi tips nih buat teman-teman yang lain, karena kita juga sedang melaksanakan festival cipta dan baca puisi lagi ya di Hari Pahlawan. Nah, mungkin kan nanti bisa dikasih tahu sama yang lain gimana sih caranya bikin video sebagus kemarin gitu. Kita mulai dari siapa nih yang mau sharing nih ya? Dari yang dari jauh dulu atau dari deket dulu nih? Dari deket dulu. Saya mau ke yang tengah dulu ya, Mbak Indra Hermarita. Mbak Indra, Iya. pilih puisinya itu. Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk seluruh peserta yang sekarang kita dihadirkan di sini. Terima kasih juga untuk Inspirasi Jawa Tengah yang telah mengadakan lomba festival ini yang sangat keren. Kemudian, mengapa saya memilih judul puisinya Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang karya Taufik Ismail? Kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ini merupakan puisi yang ungkapan hati saya. Ya. Kenapa banyak juga para guru yang sepertinya juga belum memberikan contoh untuk berpuisi secara nyata seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam puisi ini sebenarnya juga mengandung suatu makna, sebuah kritik yang menggelitik mengenai pelajaran tata bahasa dan mengarang. Nah, sebenarnya alasan kuat saya harus memilih puisi ini. Dan sebetulnya ketika mengikuti festival ini, saya sebenarnya pertama kali itu diminta untuk like dulu oleh peserta yang mengikuti. Sebenarnya yang lain dulu nih, ada teman yang ikut gitu ya? Iya, sebenarnya saya nggak tahu kalau ada festival ini. Kemudian, loh, kok saya disuruh ikut like ya, kenapa ya ini ya? Oh, ternyata ada lomba begitu. Dan sebetulnya jadi terinspirasi ya untuk ikut. Iya, dan sebetulnya saya sudah membuat video ini sebelumnya di akun YouTube saya. Tapi karena tidak boleh sudah ditampilkan, nggak boleh
Ikut serta. dikirimkan, ya saya buat lagi, baru saya minta gantian untuk di-like. Oke. Jadi memang ada misi di dalam apa tuh namanya, misi dalam puisinya ya, selain memang puisinya sendiri punya daya tarik untuk dibacakan gitu ya kira-kira ya. Iya, seperti itu. Dan di Oke, situ saya memerankan 3 karakter itu, jadi betul. biar tidak membosankan, jadi saya berperan 3 karakter di puisi ini. Begitu. Oke. Jadi menariknya adalah kalau kita memilih puisi itu pilihlah puisi yang kira-kira bisa menampilkan banyak sekali kekuatan kita sebagai penyair gitu ya. Contohnya kalau puisi tata bahasa dan mengarang ini punya 3 karakter dalam puisinya. Begitu kira-kira ya Mbak ya. Iya. Ya, itu tadi. Nah, saya mau ke tentu saja ini peserta terbaik pertama nih yang paling muda karena dia yang paling muda pelajar ya, hebat sekali. Gita Karina, saya lihat puisi kamu itu Sabda Garuda, betul ya? Betul, Bu. Nah, sempat dikira itu puisi sendiri karena tidak jamak kita mendengarkan puisi itu. Nah, gimana caranya kamu menemukan puisi dan akhirnya milih, ini kayaknya bagus banget nih jadi puisi lomba gitu, gimana? Sebenarnya bukan cuma pas lomba aja kita itu suka cari-cari sumber puisi, tapi setiap hari juga kita selalu sebagai penggemar puisi ya, kita itu selalu setiap hari suka cari puisi-puisi, puisi ini bagus nih, mulai deh belajar itu. Jadi nggak hanya cuma pas lomba aja kalau misalkan mau belajar puisi. Oke. Jadi terus ketemunya gimana ceritanya terus akhirnya milih Sabda Garuda, coba? Pernah waktu itu ada lomba, 3 bulan yang lalu ada lomba tingkat provinsi, kan? Nah, kita ikut lomba, terus kita cari-cari puisi. Ternyata ketemu puisinya Sabda Garuda, karya Pak MH Jayabrata. Kita lihat bagus, isinya juga menggambarkan kondisi atau keadaan yang terjadi di negara kita kan, seperti misalnya di negeri ini aku dengar seorang guru dipenjarakan muridnya sendiri. Terus ada lagi kata yang menyentuh, yaitu aku dengar para sarjana mulai kehilangan moralnya. Nah, itu puisinya itu benar-benar menggambarkan, benar-benar fakta yang menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang begini. Jadi kita tuh mau ngajak pemuda-pemuda buat ayo kita semangat, kita majuin negara kita ubah, jangan sampai terjadi ada masalah-masalah yang serius lagi. Gitu, Bu. Kita beralih ke yang menarik nih ya. 2 orang ini punya video yang luar biasa nih. Saya seneng lihat videonya gitu ya. Karena kalau Alfarizi, Mbak Indra, Mbak Gita itu kan 1 orang gitu ya. Nah, ini ada percampuran dengan ilustrasi buatan video gitu. Nah, ini Mbak Dwi Srini dan Mbak Zizka Mara nih. Saya mau nanya sama Mbak Dwi Srini dulu ya. Mbak Dwi, berapa lama sih mempersiapkan video puisinya? Ya, terima kasih Mbak Ratri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bisa berada di sini. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemenang yang ada di sini. Untuk perlombaan ini Mbak Ratri, terus terang saya persiapannya mendadak sekali ya. Jadi aktivitas saya sehari-hari adalah guru farmasi, saya apoteker, jadi banyak kesibukan yang harus saya persiapkan, di sela-sela saya harus mengikuti lomba ini. Memang ketika pertama saya mendapatkan informasi tentang lomba puisi ini, saya sudah berniat, bismillah, ini mimpi saya dari kecil dulu. Jadi dulu saya sering ikut lomba puisi Mbak Ratri, tapi tidak pernah menang. Sekarang ada harapan ya, Mbak? Ya, harapan itu sudah luar biasa sekali. Kemudian untuk puisinya itu saya kirimkan di detik-detik terakhir juga, jadi H-2 kalau tidak salah. Untuk ilustrasinya itu saya buat sendiri, ya, dengan aplikasi yang sekarang banyak ya, yang bisa dipelajari, dan itu pun juga masih belajar. Apa yang saya lakukan adalah bagaimana saya memperkuat
makna dari puisi itu dengan menampilkan video. Jadi saya cari dulu gambar-gambarnya, saya cari dulu video-videonya yang free royalty. Nanti kalau tidak seperti itu bisa kita dikenakan pasal. Iya benar. Oke. Ya, Jadi saya cari dulu ya video-video. ya, yang sekiranya itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya kumpulkan dulu. Itu saya belum baca puisi, jadi saya kumpulkan dulu, kemudian saya baru baca puisi. Untuk proses editingnya itu kira-kira 2 hari lah, Mbak. 2 hari. Ya. Oke. Jadi pilih puisi dulu atau bikin ilustrasi pilih-pilih video dulu? Jadi saya memang memilih judul dulu. Judul dulu. Ya, judul dulu. Judulnya pun saya pilih bukan tanpa alasan. Saya memilih judul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini ya, Republik ini. Ya, Republik ini, iya benar. Ya, bukan negeri ini. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Saya juga ingin memberikan pesan kepada siswa-siswa saya, terutama di SMK Kesehatan Mandala Bakti Surakarta khususnya. Kebetulan di sini adalah pelopor pendidikan karakter di wilayah Solo Raya, Mbak. Wow, hebat sekali. Jadi di sini kita ada namanya ketarunaan. Ya, dulu pernah menjadi komandan kompi pertama. Saya ingin kita ini loh, sekarang bangsa ini kita yang punya. Jangan sampai kita lengah dan tiba-tiba diambil oleh bangsa lain. Kita adalah pemilik sahnya. Ayo generasi muda, jangan sampai bangsa ini yang telah diperoleh oleh para pahlawan dengan berdarah-darah, terus kita sia-siakan begitu saja. Jadi ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh generasi muda, khususnya di seluruh bangsa Indonesia. Karena semakin kesini itu rasa nasionalisme itu kok kayaknya semakin berkurang seperti itu. Gitu Mbak Ratri. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih, pakai aplikasi apa yang paling gampang untuk pemula tuh? Pakai KineMaster. Oh, ini ya. Ini yang lain yang memang kan sekarang medianya adalah vlog ya, mau nggak mau kita pakai video kan, video editing. Nah, pakai KineMaster ternyata untuk membuat video sekeren punya Bu Dwi Srini ini pakai KineMaster ya. Nah itu belajar dulu atau memang sudah sering menggunakan KineMaster? Saya belajar baru sekitar 1-2 bulan ini saja. Oke. Ya, jadi saya ada teman guru juga, Pak saya minta diajarin dong. Nah kebetulan saya sendiri suka dengan hal yang seperti itu. Akhirnya saya utak-atik, jadilah seperti itu. Jadilah video keren itu ya. Oke. Masih belajar itu Mbak Ratri. Belajar ya. Wah ini gimana kalau nanti sudah belajarnya udah lama ya, bisa jadi. Mohon doanya. Oke. Nah, terima kasih tadi sudah memberikan insight. Nah, sekarang kita dengar dari Mbak Siska nih. Mbak Siska ini juga punya kompilasi audiovisual ya, videonya juga keren banget nih tentang Madura. Nah, itu siapa? Butuh berapa orang untuk bikin video seperti itu? Sebelumnya saya ingin menyapa Inspirasi Jawa Tengah dan semua rakyat Indonesia. Halo. Nama saya Siska Mara Konita Tila. Sebenarnya Ki-nya itu Konita dan T-nya itu Tila. Iya, oke. Tapi nama panggilannya Ella. Oh, panggilannya Ella. Oke, Ella. Ya. Jadi butuh berapa orang? Untuk proses pembuatan videonya saya cuma dibantu 1 orang saudara saya. Oke. Ya, kebetulan dia paham mengenai video editing seperti itu. Oh, itu pakai handphone atau pakai kamera? Pakai kamera, Mbak. Pakai kamera. Oh. Ya. Nah, ini effortnya agak lumayan ya. Oke. Ada tadi kalau Mbak Dwi tadi pakai HP ya Mbak Dwi ya? Iya, pakai HP. Pakai HP. Nah, ini ada banyak inspirasi ya, bisa pakai kamera sendiri. Kalau nggak salah Mbak Endra Hirbarita juga pakai kamera ya, Mbak ya? Iya. Loh, keren kan? Pakai kamera juga oke gitu. Maaf,
Ya? Maksudnya kamera HP. Ya, kamera HP maksudnya. Pakai HP kan ya. Terus kalau itu pakai kamera. Nah, terus editingnya berarti bukan kamu sendiri juga, Ella? Bukan. Bukan. Saudara saya yang Saudara kamu ya. iya. Pakai aplikasi apa untuk bikin sebagus itu? Kalau aplikasi saya kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Iya. Oke, tapi untuk bikin total seperti itu kemana aja? Terus berapa lama untuk bikin video seperti itu? Kalau ngetik video baca puisi sama video ilustrasinya cuma 1 hari. 1 hari. Iya, jadi kan tujuan saya memilih puisi Madura Akulah Darahmu itu karena saya ingin memperkenalkan ini Madura. Oh gitu. Jadi di dalam video ilustrasi video saya itu kan saya Bangkalan tapi di Kecamatan Tanjung Bumi. Nah, berhubung Tanjung Bumi itu adalah sentra batik. Sentra batik. Iya. Jadi di video ilustrasi saya mengangkat budaya-budaya pemandangan yang ada di Madura, yang ada di sekitar saya. Seperti pusat batik, pantai. Pantai apa itu? Dekat rumah. Pantai apa itu? Pantai Telango. Oh, Pantai Telango. Lagi booming. Oh, lagi booming. Oh, iya. Yang dari Sumatera, dari Solo, dari Gerobokan booming loh di Bangkalan. Kalau kayak gini kan jadi menambah silaturahim ya. Iya. Oke, satu Boleh hari. kok. Boleh barangkali Mbak Lintang dan teman-teman juara yang lain kalau mau ke Madura. Kita habis pandemi mungkin ya, kita berdoa pandemi cepat. Tunggu. Oke, jadi itu take-nya 1 hari, kemudian sampai selesai berapa hari? Selesainya 3 hari. 3 hari, ya. Jadi maksud saya ini juga share kepada yang lain bahwa beberapa itu memang butuh proses. Iya. Untuk menghasilkan video itu butuh proses, butuh effort, butuh usaha. Jadi kalau mau jadi kayak peserta terbaik ini tentu saja ada hal yang harus dibayar untuk bikin video sekeren itu gitu ya. Nah ini yang Mas Alfa nih. Kalau Mas Alfa sendiri juga pakai kamera HP ya Mas Alfa ya? Ya saya pakai HP Mbak. Pakai HP ya. Terus pakai HP pakai tripod atau gimana? Atau ya, saya kan di rumah ini pakai HP, terus HP-nya itu saya taruh di atas kursi, saya senderin ke benda kayak gitu. Jadi nggak ada usahanya. Jadi ditumpuk-tumpuk bendanya tuh ditumpuk-tumpuk untuk senderin HP-nya. Harusnya dikeliatin ya caranya gimana. Oke, ini menarik. Jadi maksud saya tadi memang ada yang effort kayak si Mbak Ella gitu ya pakai kamera serius gitu. Tapi yang seperti Mas Alfa pun bisa membuat kreativitas di rumah pakai kursi ditumpuk-tumpuk ya. Wah, itu adalah harga dari perjuangan tuh seperti itu. Dan juga perjuangannya sih nggak mudah sih Mbak. Berapa kali take itu pun banyak suara motor, suara bebek, suara ayam masuk semua ke dalam video. Jadi ngulang berapa kali take-nya. Iya betul. Nah, itu ngulang berapa kali kemarin take-nya? Berapa ya? 5 lebih sih, tapi sampai memori penuh. Jadi ngapus. Oh gitu, 5 kali ya. Tapi soalnya pas take di tengah, pas baca puisinya, salah, kelibet, di lidah, ulang lagi. Itu. Oke, ini juga insight loh buat yang lain bahwa untuk menghasilkan sebuah karya itu butuh trial and error ya kan, tidak sekali Benar. Ternyata gitu. Kalau Mbak Indra sendiri juga berapa kali take Mbak Indra untuk jadi sebagus itu, berapa kali take? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya sebenarnya kan saya sudah pernah membuat terlebih dahulu di akun YouTube saya sendiri. Jadi saya hanya 2 take saja. Jadi salahnya itu karena ada kata dang ding dung itu kan harus sama, kata-katanya harus persis. Nah itu kurang 1 kata ini baru diulangi gitu. 1 kata dang ding dung di situ. Salah ya, karena puisi-puisi yang dipilih ini rata-rata panjang sekali kan. Gitu. Kalau ngulang gimana? Oke, saya mau nanya kan puisinya panjang nih. Kemudian saya yakin tidak mungkin 1 kali take, paling enggak 2 kali seperti Mbak Indra Hermarita. Ini ngasah feel-nya gimana? Karena kalau udah kedua kali kan beda ya, beda rasanya tuh beda gitu.
Nah, gimana caranya mengatasi itu? Coba, saya pengen dengar Mbak. Kalau Mbak Dwi berapa kali take Mbak Dwi? Atau satu kali take langsung hajar gitu? Ya, terima kasih Mbak Lintang. Kalau kemarin saya 2 kali. Dua Jadi, ya 2 kali. Karena yang pertama itu di tengah-tengah saya agak lupa, terus malah ketawa-tawa sendiri ya. Benar. lupa terus ketawa. Iya, ketawa sendiri. Terus yang kedua, Bismillah. Ya, akhirnya kedua, 2 kali udah. Oke. Nah, itu gimana caranya menumbuhkan feel yang sama nih, Mbak? Mungkin bisa di-share sama yang lain. Ya, kalau saya, jadi di tiap puisi itu, di tiap baitnya sudah saya kasih tanda di mana ya intonasinya harus turun, kemudian naik, ini yang harus emosionalnya itu harus kita tonjolkan, kemudian saya berlatih di depan cermin, Mbak Lintang. Sebelum take ya? Ya. Sebelum take Ya, latihan. saya latihannya itu kadang malam sepulang dari sekolah dan saya di depan cermin, jadi biar oh ternyata wajah saya itu kalau saya pas lagi ngomongnya gini kayak gini ya, oh berarti masih kurang gregetnya, gitu kan kelihatan. Oke, menarik ya. Jadi latihan dulu ya, yang di take 2 kali. Latihan Latihan dulu, di ya. depan cerminnya setiap pulang kerja ya, Mbak ya. Ya. Oke. Kalau Mbak Gita Karina nih kemarin berapa kali take untuk menghasilkan video juara seperti itu? Kemarin tuh kebetulan 8 kali tag. Masya Allah. Iya, itu mungkin menang itu gara-gara 8 kali. 8 kali. Oke, menarik ya. 8 kali take itu satu hari atau udah deh, pusing kalau hari ini besok lagi aja gitu, gimana? Ceritanya kita tuh kan udah nemuin brosur lomba atau festival baca puisi inspirasi Jawa Tengah ini 2 hari setelah diposting kan. Ya, oke. 2 hari setelah diposting. Terus? Cari puisi, waktu puisi itu selama 2 hari. Nah, itu pun kita puisi dari Bang Peri Sandi Huice yang judulnya itu Mata Luka Sengkon Karta. Oh, saya baru dengar itu. Menarik, nanti saya cari. Cari. Terus gimana? Latihannya itu memakan waktu sampai kurang lebih 3 minggu, sekitar 3 minggu. Latihannya 3 minggu, take-nya 8 kali itu. Mungkin ya resep juara ya. Latihannya 3 minggu. Sama siapa latihannya? Sendiri atau ada gurunya? Dari sejak awal SMP itu latihannya sendiri. Cuman kalau dukungan, semangat, kalau mau nanya-nanya tentang teknis-teknisnya itu ada sih guru pembimbing dari sekolah, Bu Siti Kamalia namanya. Oh, Bu Siti Kamalia, selamat ya. Muridnya menjadi peserta terbaik nih, luar biasa. Oke, terus apa tuh namanya? Gimana caranya? Take-nya tuh 8 kali langsung jadi atau berapa hari untuk jadi? Untuk selesai? Jadi gini, kebetulan bulan September itu ada 4 lomba baca puisi yang kita ikuti, termasuk di Inspirasi Jawa Tengah ini kan. Oke, ada 4. Terus puisinya sama, dibacain semua? Beda. Oke. Nah, jadi 3 puisi udah selesai, alhamdulillah, dan H-1 pengumpulan video puisi di Inspirasi Jawa Tengah ini baru kita teringat, oh iya, puisi Mata Luka Sengkon Karta. Nah, kita mau tag-nya jam 5 sore. Terus kayaknya kurang tepat sih, feel-nya belum sampai penjiwaannya, jadi kita cepet-cepet ganti puisi H-6 jam. H-6 puisi Sabda Garuda. Oke, drama ya. Oke, H-6 jam baru nemu puisi baru, Sabda Garuda. Terus langsung take gitu. Udah ketemu, terus latihan 3 sampai 4 kali setelah sholat maghrib. Oke. Sholat isya baru kita tag sampai 8 kali, itu pun sudah sampai pukul 10 malam. Oke, 10 malam. Jadi ngumpul videonya itu sebenarnya sih Hamin berapa jam gitulah. Luar biasa. Oke. Ya, menarik ya. Kalau Alfa
gimana caranya menumbuhkan tiba-tiba kursinya jatuh gitu ada nggak? Nggak Kalau pernah ya? jatuh nggak sih, goyang palingan. Oke. Nah, kalau misalnya tiba-tiba motor lewat tuh ngurangin mood atau enggak? Iya, pas motor lewat, aduh ngapain motor ulang lagi kayak gitu loh. Kenapa Marah sendiri sama diri sendiri. Kok motor ngapa sih lewat kayak gitu. dikasih tanda nih, maaf saya mau lomba baca puisi dulu. Soalnya kan kebetulan rumah saya di pinggir jalan, jadi orang motor-motor lewat terus. Jadi karena kekesalan sendiri, jadi pas hari itu kan kebetulan rekamnya yang pertama itu kan sore. Jadi saya nggak jadi rekam untuk sore itu, jadi saya ganti lagi waktu besoknya di pagi hari. Kan kalau pagi itu motor nggak terlalu banyak lewat gitu. Oh, kalau pagi-pagi itu justru motor nggak terlalu banyak lewat, tapi ada juga yang lewat Tapi ya. masih ada yang lewat. Ya, oke. Nah, ketika itu gimana caranya memfokuskan pada puisi kamu dan tidak terganggu dengan suara-suara yang lain? Sebenarnya kalau misalkan lagi take nih Mbak, nah pas ada motor lewat, saya lanjutin aja terus sampai puisinya selesai. Terus pas udah selesai puisinya, saya tonton kira-kira bunyi motornya banyak nggak ya, atau nggak ke apa sih, terlalu ini nggak sih, mengganggu atau nggak gitu dalam videonya gitu. Kalau mengganggu ya ulang lagi, kalau nggak ya dilanjutin kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau Zizka nih, kalau Ella nih, Zizka ya. Kalau Ella gimana? Take-nya berapa kali kemarin itu? Take-nya 2 kali. 2 kali juga, oke. Itu ada nggak perbedaan antara pembacaan pertama dan pembacaan kedua? Bedanya kalau yang pertama mungkin kurang konsentrasi. Hmm. Makanya kan sempat lupa lari, sampai ketawa. Dan terus yang kedua baru bisa konsentrasi. Oh gitu. Caranya biar konsentrasi gimana? Kasih dong tips buat yang lain. Kalau buat konsentrasi, kan saya dua kali take. Nah, untuk melanjutkan take yang kedua, harus dibaca ulang puisinya, dihayati. Butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, dalam penghayatan tadi itu harus ada hal-hal yang menginspirasi, maksudnya harus memikirkan, saya harus membanggakan Madura, misalnya saya harus bisa jadi juara. Itu hal-hal yang Motivasi. bisa membuat konsentrasi. Oh iya, motivasi itu penting ya. Ya, motivasi. Saya mau nanya dong, tadi kan kalau saya nggak salah dengar, Gita nih udahlah maestro lomba lah, ikut lombanya banyak banget. Apakah yang di sini juga sering memang sering ikut lomba baca puisi? Iya, Alhamdulillah iya. Oh ya, kampiun semua ya. Kalau Ella juga sering, Ella sering ya baca puisi ya. Kenapa? Ella sering lomba baca puisi ya? Sering. Awal ikut lomba baca puisi itu kelas 3 SD. Waduh, sudah lama sekali. Ya. Makanya saya sempat punya kayak semacam pedoman kalau puisi itu adalah jiwa. Waduh, udah berat nih kalau kayak gini nih, puisi adalah jiwa ini. Kayaknya soul-soulnya muka-mukanya udah emang seneng banget sama puisi nih. Kalau Alfa juga sering ikut lomba ya, Alfa ya? Ya, ini lomba inspirasi Jawa Tengah ini dapat dari teman yang ikut lomba lain dan dia itu ikut lomba ini. Jadi postingannya itu ada ini. Ini semacam MLM kayaknya ya. MLM. Oke. Kalau saya lihat dari CV-nya Mbak Indra Hermarita nih justru banyak kegiatannya menulis ya Mbak Indra ya. Iya. Ya. Kalau baca puisi juga sering Mbak ikut Mbak. Kalau terus terang, kalau lomba baca puisi ini pertama kali. Waduh, hebat dong ya, pertama kali langsung juara nih. Mungkin Mbak dari dulu harusnya karena bakat. Iya, biasanya justru yang melatih siswa SMK Negeri 1 untuk lomba seperti itu. Kalau saya banyak yang menang nggak? Jarang. Kalau dilatih sama Bu Indra ini banyak yang menang nggak siswanya? Alhamdulillah dulu pernah ada waktu lomba Kodim 0707 itu
puisinya juga sama, pelajaran tata bahasa dan mengarang. Dulu ada Mas Bima, itu dulu pernah jadi juara juga di lomba itu. Oke, Terus ada juga Mbak Arum, Pak Arum juga juga. ada. Menang Iya, juga dari SMK 1. iya. Ini karena gurunya sendiri sudah hebat, makanya jadi jangan malu-malu. Ini kayaknya pandemi membuat kita jadi lebih pemberani kayaknya ya, nyoba-nyoba ya. Nyoba. Coba. Kalau Bu Dwi sendiri juga sering ikut lomba, Bu Dwi? Iya Mbak, tapi dulu waktu SD itu memang menjadi delegasi, tapi ya itu Oh, tadi saya tidak pernah menang. oh, dulu memang sering jadi delegasi ya. Kali Ya, ini ikut lagi inisiatif sendiri dan ya. gitu. Waduh, ini luar biasa sekali. Nah, saya mau nanya nih hal terkait puisi nih ya. Ini kan pandemi nih gitu. Gimana Gimana caranya mbak-mbak semua dan Mas ya, mbak-mbak semua dan Mas mengisi kegiatan selama pandemi ini apa? Apakah dengan ikut lomba-lomba ini kemudian menjadi lebih semangat, lebih terinspirasi atau gimana? Monggo, siapa yang mau kasih share? Kalau aku sih Mbak, dari pandemi ini udah banyak ikut lomba-lomba kayak ini, hampir 10, malah 10 lebih ikut lomba puisi daring kayak gini. Iya. Puisi daring ya? Dari 10 menang berapa, Alfa? Ada yang menang, ada yang kalah. Oke. Kalau yang lain ada yang bisa diberikan pengalamannya? Apa Mbak? Kalau yang lain ada yang bisa dibagikan nggak pengalamannya? Boleh saya Mbak Ratri? Boleh. Ya siapa dulu? Duit dulu. Oh ya, Bu. Monggo. Oh ya, terima kasih. Kalau saya, karena kita sebagai seorang guru ya, masa pandemi ini kita melaksanakan pembelajaran daring tetap, Mbak. Jadi saya guru praktikum farmasi, jadi ya prakteknya lewat daring seperti itu. Kayak nonton TV loh, Bu ya? Ya, jadi kita membuat berbagai macam media pembelajaran, ada TikTok, ada YouTube yang nanti dilihat oleh anak-anak biar menarik. Jadi mereka kan kalau teoritis saja tidak akan mungkin penerimaannya akan berkurang ya. Jadi kalau ada TikTok dan lain sebagainya, oh ini loh, ini obat ini obat ini obat ini, mereka akan lebih bahagia. Kalau sudah bahagia itu dia akan mudah menerima informasi. Ya. Menarik ya, TikTok. Saya malah belum berani loh mengunduh. Oke, baik, Bu Indra nih, Bu Indra mau sharing juga. Gimana Bu Indra pengalamannya? Ya, terkait dengan pandemi ini sama dengan Bu Dwi Srini, bahwa selama pandemi ini aktif juga di pembelajaran jarak jauh, daring. Saya juga buat akun YouTube. Kemudian ketika ada lomba ini, saya merasa andaikan saya bisa masuk di akun YouTube ini, keren ini, nanti bisa dilihat sepanjang masa, seperti itu. Jadi misalnya nanti suatu saat entah menang atau kalah, waktu itu bayangan saya suatu saat orang bisa lihat video saya di akun YouTube ini, itu sebelumnya seperti itu. Terus kemudian ketika saya ikut ini, semoga ada siswa-siswa saya di SMK Negeri 1 Purwodadi juga, buku. Oh iya, motivasi itu penting ya. Ya, motivasi. Saya mau nanya dong, tadi kan kalau saya nggak salah dengar, Gita nih udahlah maestro lomba lah, ikut lombanya banyak banget. Apakah yang di sini juga memang sering ikut lomba baca puisi? Iya, Alhamdulillah iya. Oh ya, kampiun semua ya. Kalau Ella juga sering, Ella sering ya baca puisi ya. Kenapa? Ella sering lomba baca puisi ya? Sering. Awal ikut lomba baca puisi itu kelas 3 SD. Waduh, sudah lama sekali. Ya, makanya saya sempat punya kayak semacam pedoman kalau puisi itu adalah jiwa. Waduh, udah berat nih kalau kayak gini nih, puisi adalah jiwa ini. Kayaknya soalnya muka-mukanya udah emang seneng banget sama puisi nih. Kalau Alfa juga
Sering ikut lomba ya, Alfa ya? Ya, ini lomba inspirasi Jawa Tengah ini dapat dari teman yang ikut lomba lain dan dia itu ikut lomba ini. Jadi di postingannya itu ada ini. Ini semacam MLM kayaknya ya. MLM. Oke. Kalau saya lihat dari CV-nya Mbak Indra Hermarita ini justru banyak kegiatannya menulis ya Mbak Indra ya. Iya. Ya. Kalau Kalau- baca buku juga sering Mbak ikut Mbak. Kalau terus terang, kalau lomba baca puisi ini pertama kali. Waduh, hebat dong ya, pertama kali langsung juara nih. Mungkin Mbak dari dulu harusnya karena bakat. Iya, biasanya justru yang melatih siswa SMK Negeri 1 untuk lomba seperti itu. Kalau saya Makanya banyak yang menang nggak? jarang. Kalau dilatih sama Bu Indra ini banyak yang menang nggak siswanya? Alhamdulillah dulu pernah ada waktu lomba Kodim 0707 itu puisinya juga sama, pelajaran tata bahasa dan mengarang. Dulu ada Mas Bima, itu dulu pernah jadi juara juga di lomba itu. Oke. Terus ada juga Mbak Arum. Mbak Arum juga juga ada. Iya. Juga dari SMK 1. Iya. Ini karena gurunya sendiri sudah hebat, makanya jadi jangan malu-malu. Ini kayaknya pandemi membuat kita jadi lebih pemberani kayaknya ya, nyoba-nyoba ya. Coba. Kalau Bu Dwi sendiri juga sering ikut lomba, Bu Dwi? Iya Mbak, tapi dulu waktu SD itu memang menjadi delegasi, tapi ya itu tadi saya tidak pernah menang. Oh dulu memang sering jadi delegasi ya. Kali ini ikut lagi inisiatif sendiri dan gitu. Waduh, ini luar biasa sekali.